Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan jejak kita dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tidak kekurangan satu apapun itu. Jadi pada malam hari ini episode khusus podcast kali ini kita bersama dengan Kak Ning alias Panglima Tapak Bumi atau sering juga dipanggil dengan Kak Oki atau Kak Rizky ya teman-teman ya. Jadi kita malam ini bakal ngobrol yang pastinya seputar mistis ya Kak Ning ya. Oke, jadi mungkin Kak Ning kita kan kemarin yang pertama pengen dibahas ini adalah sempat hiatusnya jejak kita, vakumnya jejak kita kemarin kurang lebih 1 tahun ya. Benar. Karena ya mungkin latar belakangnya apa sih Kak Ning? Ini kan belum terungkap ke publik, cuman beberapa di kru-kru aja yang tahu alasan Kak Ning nggak melanjutkan jejak kita kemarin, nggak melakukan perwujudan, eksplorasi ke tempat-tempat angker dan horor. Karena biasanya kan jejak kita kontennya terkenal emang penarikan. Apakah alasannya karena ada pesulap merah yang terkenal atau mungkin ada alasan yang lain gitu loh Kak Ning. Jadi untuk malam ini pertanyaan pertamanya adalah kenapa alasan Kak Ning kemarin sempat rehat sejenak kurang lebih selama 1 tahun Kak Ning? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke jejak kita dan teman-teman sekalian, teman saya Dolsi. Alasan kenapa yang paling utama saya vakum dulu. Pertama adalah jelas keluarga. Kenapa keluarga? Waktu itu kita sering syuting pembuktian dan juga sering ekspor tempat-tempat mistis. Itu saya dana namanya Prabu Arya Mangko Alam. Jadi saya sering mengalami yang namanya kejadian-kejadian di luar nalar. Ketika kita habis syuting, saya pulang ke rumah sekitar jam 1 jam 2, anak saya sering ngigau, itu yang pertama. Yang kedua, sering sakit. Yang ketiga juga hubungan saya dengan istri sedikit renggang dikarenakan memang auranya panas. Aura panas dikarenakan apa? Jadi ketika kita melakukan perwujudan sesuatu itu sangat luar biasa. Energi negatif sampai ke rumah. Terbawa ya Kak Ning? Terbawa. Makanya saya itu berpikir juga, anak saya juga sedikit pertumbuhannya. Usia dia harusnya sudah bisa jalan, sudah bisa sedikit mengeluarkan kata-kata. 1 tahun lebih loh, 1 tahun 2 bulan 3 bulan itu Prabu itu belum bisa belum bisa jalan semestinya. Nggak kayak anak-anak di usianya lah Kak Ning ya? Iya, jadi saya berpikir saya konsultasi dengan guru saya. Saya konsultasi, ini apa nih penyebabnya dan juga bagaimana solusinya. Cuma satu solusinya. Apa saya bilang solusinya? Solusinya kamu berhenti dulu mengganggu. Jadi bahasa ini kita ini mengganggu makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kan kita menarik benda sesuatu itu, yang pertama kita mengeluarkan energi. Energi inilah yang mempengaruhi ketika saya pulang ke rumah. Tapi mungkin nggak sih Kak Ning kalau sebenarnya pertumbuhan dari si Prabu itu nggak selalu berkaitan dengan hal gaib. Mungkin karena dari gizinya yang kurang atau apa segala macem gitu kan Kak Ning, apa emang ada ya mungkin kan kita nggak tahu kan, mungkin secara mistis ya oke, Kak Ning bisa melihat dari sudut pandang mistis, tapi apakah sudah melakukan check up, pengecekan ke dokter, melakukan ya ke rumah sakit apa segala macam dari bidang medis? Sudah semua bagus semua, dan juga saya berpikir oh ini ada yang tidak beres. Saya berpikir ini kenapa tidak beres? Yang pertama, waktu itu terakhir kita kita narik tokek penelusuran pendekat tokek emas itu ya di rumah kosong. Itu pulang ke rumah ya sekitar jam 2:30, 3 itu ada sesosok wanita. Jadi kamar saya ini kan ada di luar, ada keluar ke jalan. Itu ada yang mengintip.
Saya bilang siapa yang ngintip ya? Saya ngintip. Saya lihat, saya keluar tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua ada ngintip lagi mata. Ini matanya warna hitam tapi putih. Dia hitam tapi putih sih Dol. Oh. Jadi kayak putih gitu, tapi hitam. Hitamnya dikit. Oh ini kayak kucing gitu kan. Kayak mata kucing. Iya, kayak itu kucing. Jadi saya buka lagi jendela. Ini kucing apa? Saya berkomunikasi lagi dengan guru saya. Ini ada apa? Apa yang terjadi? Karena sejatinya saya juga manusia biasa. Ketika pendamping saya bisa melihatkan sosok gaib, ya semestinya saya bisa. Tapi pada saat itu saya blank Dol. Ini kenapa? Jadi saya juga merasa ketakutan. Seminggu setelah situ, Prabu step. Waktu itu saya lagi keluar kota. Jadi saya berpikir lagi. Pada saat itu juga saya berpikir, oh ini ada apa? Jadi saya berkomunikasi kepada guru saya. Sudah saya berikhtiar. Waktu itu kenapa itu ada mata warna putih? Itu matanya kan ini cuman mata doang. Jadi ini kan hordeng nih. Ya, ini hordeng kamar yang aku pernah numpang ke kamar kecil itu. Dia ada yang ngintip. Logikanya itu kan hordeng ada tutupan kan, ada trali. Itu hordengnya geser sendiri. Kayak kebuka sendiri. Padahal dari luar loh. Kelihatan matanya dari luar. Cuma mata aja gitu mata gini. Putih. Ukurannya normal kayak manusia. Normal tapi putih. Dua. Jadi ngintip dia. Saya kira ini manusia. Saya keluar kan, nggak ada apa-apa. Saya tanya lagi. Jadi flashback di kejadian itu, saya baru tahu dan baru terungkap. Jadi sebenarnya ada benda waktu itu yang belum kita kembalikan. Jadi benda inilah yang selalu datang untuk menagih janji kita. Nggak kita rilis, sebenarnya nggak kita kembalikan lagi. Kita kan cuma minta untuk diwujudkan saja, bukan untuk dibawa. Kita kan mungkin ada salah satu kru atau warga yang nonton pada waktu itu mengambil barang itu. Setelah saya telusuri, setelah saya melakukan tirakat, ada benda satu itu berupa cincin mustika tokek. Ada cincin mustika tokek. Yang tokek itu? Iya, itu ada cincinnya di mahkotanya itu. Kalau satu kan nggak ada kan, kita lihat, oh ini saya bilang. Jadi mustika inilah yang harus saya kembalikan lagi. Dan saya bingung ini mustika kemana? Kan pada satu kan nggak ada. Nggak ada, cuma dapat satu kan dua sebenarnya. Cuman yang satu lagi ketika syuting udah diwujudkan tapi nggak ketemu kan nih. Itulah yang sebenarnya sudah ketemu di kru. Jadi setelah saya melakukan tiraka dan berkonsultasi kepada guru saya kembalikan lagi. Saya ambil lagi barang itu, saya melakukan ritual sedikit dan juga saya menyampaikan permintaan maaf saya. Kenapa? Karena sudah tidak mengembalikan barang tersebut. Ya kan janjinya kan, oke saya ambil ini, saya lihatkan, tapi dikembalikan lagi. Makanya kan setiap kita melakukan ekspor, ketika kita ada cendera mata, kita selalu mengembalikan, ya kan? Atau saya sterilkan, saya baru boleh warga-warga setempat. Kalau sudah disterilkan nggak apa-apa ya Kak Nia? Tidak apa-apa. Tapi yang dalam case yang kita terakhir syuting tokek itu kan emang ada dua. Berarti sebenarnya satu itu udah ada di salah satu mungkin teman-teman kita kan, karena kebetulan pada saat itu rame ya. Nah buat teman-teman kru mungkin yang kemarin ikut syuting tokek, berpikirlah Jo. Nah itu dia. Jadi itulah yang alasan yang pertama. Yang kedua juga hubungan dengan rumah tangga. Di situ banyak sekali gejolak, panas. Panas itu bukan panas udara ya. Jadi panas hubungan emosionalnya. Jadi saya melihat di rumah itu
banyak sekali makhluk-makhluk yang ingin dipelihara. Jadi ingin ikut. Iya, ingin ikut. Jadi saya berpikir, udahlah, ini nggak beres di situ. Dan juga Prabu, anak saya udah 2 kali step. Kejadian nyata. Jadi saya berpikir, kenapa? Setelah saya vakum dulu, alhamdulillah sampai sekarang saya. Tapi ini ada tapinya. Tapinya kenapa? Anak saya sudah bisa merasakan hal-hal yang di luar nalar. Contoh, kemarin malam saya keluar ngerokok di depan. Prabu keluar. Itu jam berapa kira-kira? Sekitar jam setengah 10 malam. Bi, kenapa nak? Itu ada ini lambai-lambai. Apa lambai-lambai? Saya bilang itu Bi nggak lihat katanya. Saya lihat kan. Langsung saya berpikir, astagfirullahaladzim, langsung tutup lagi. Mana nak? Itu Bi katanya lambai-lambai ke Bubu. Bubu tuh panggilan ke panggilan Prabu. Itu Bi, Bubu. Ini gini. Saya bilang, adik-adik atau apa om? Kecil. Jadi itu ya. Sekarang ini posisi sekarang ini dulu. Jadi saya kok bisa, kok anak ini udah mulai bisa terbuka, merasakan hal-hal ini lah, hal-hal gaib ya. Itu ada Bi, itu apa? Lambai-lambai Bubu. Iya apa nak? Iya Bi katanya. Jadi saya berpikir, ini tidak beres. Karena saya tidak mau anak saya bisa melihat seperti itu. Mungkin ilusi dia, tapi ini nyata dong. Saya bilang lagi, saya kan sudah ngomong dengan makhluk itu. Saya bilang minggir. Kalau Kak Ning lihat perwujudannya sama sepersis. Tuyul ya? Enggak, anak ambar. Anak ambar itu apa? Tuyul kan? Anak ambar tuh ya kayak anak gendero kecil-kecil gitu. Oh, tapi pendek. Mirip-mirip tuyul tapi bukan bentuknya, bukan perwujudannya bukan kayak tuyul. Saya minggir. Jadi udahlah, masuk nak. Saya bilang masuk. Ngapain kau sih masuk? Oke, setelah masuk keluar lagi Prabu. Lihat dari kaca datang ngintip. Bi Dede apa nak, saya bilang. Atau Dede. Aduh, itulah. Sekarang saya berpikir, ini nggak beres. Itu alasan kenapa Dol. Jadi saya ini sekarang saya tidak mau melibatkan keluarga dan anak saya yang pertama. Jadi banyak kejadian-kejadian di luar nalar. Oke, jadi itu adalah alasan Kak Ning kemarin sempat rehat ya Kak? Iya, rehat. Tapi mungkin untuk kedepannya, insya Allah teman-teman dengan keadaan Kak Ning sekarang yang udah cukup baik, kita bakal coba lagi untuk melakukan eksplorasi, tapi mungkin tidak seintens kemarin ya Kak Ning ya? Ya. Oke Kak Ning, itu kan tadi tentang perihal alasan Kak Ning sempat kemarin kita vakum rehat ya, jejak kita ya. Tapi insya Allah kedepannya kita bakal melakukan eksplorasi, namun mungkin dengan catatan tidak seintens kemarin ya Kak Ning. Kan kemarin kita mungkin seminggu tuh bisa 4 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali teman-teman satu minggu. Nah kalau sekarang mungkin kita selingi dengan podcast, cerita-cerita pengalaman horor, sharing, dan mungkin juga dalam 1 bulan kita bisa mengupload konten-konten perwujudan 3 atau 4 kali lah teman-teman dalam kurun waktu 1 bulan. Nah kita kan udah cukup banyak ya Kak Ning ya, kemarin melakukan eksplorasi tempat A ke tempat B di semua sudut kota Palembang, udah hampir semualah kita datangi Kak Ning. Nah dari berbagai macam selama kita melakukan proses perwujudan syuting jejak kita itu Kak Ning, tempat manakah Kak Ning yang paling auranya, ininya segala macamnya, pokoknya yang paling inilah kuat ataupun paling serem? Yang paling kuat tetap di Keramat Panjang. Kenapa? Di Keramat Panjang itu luar biasa, energi terkumpul jadi satu. Jadi yang paling juga besar itu di belakang sekali. Ini enggak kuburan tanpa nama itu. Iya, kuburan tanpa nama itu. Itu kalau saya lihat tidak ada jasad, tetapi petilasan. Di bawah makam itu sebenarnya nggak ada jasad. Tidak ada jasad. Itu petilasan. Kalau penglihatan saya. Penglihatan secara gaib ya. Kalau saya melihat itu cuma petilasan.
tidak ada jasad dalam situ. Tapi ya itu energi sangat-sangat luar biasa Dol. Sampai saya Yang makam dekat bambu itu ya kan ini Iya, ya? Yang dekat sungai. sungai itu kan saya sempat nyebur kan. Yang pertama ada teman-teman. Nanti mungkin setelah ini kita upload ya. Jadi teman-teman, kami pernah syuting di Keramat Panjang itu 2 kali teman-teman. Yang pertama kemarin sempet nggak ke ini ya teman-teman. Jadi yang ke upload yang kedua itu yang sebenarnya yang ke upload sekarang di Keramat Panjang adalah syuting yang kedua kali. Nah mungkin setelah next episode ini kami bakal mengupload video Keramat Panjang yang pertama ya kan ini ya. Itu sangat luar biasa Dol. Itu yang pertama. Dapat barang apa lupa sih. Dapat keris sama kayak ada apa ya, trisula gitu kan nih, trisula tapi bukan trisula kayak yang kedua. Kalau yang kedua kan yang Kak Ning dirasuki oleh sesosok apa itu, yang pertama kayak gitu juga kan nih, sama dapat batu berwarna kayak oranye-oranye gitu kan nih di pohon. Dan emang bener teman-teman di Keramat Panjang emang di pohon-pohonnya juga banyak ya kan ya, orang melakukan kayak naruh sesajen, banyak kita lihat, bisa lihat juga. Iya, tulisan raja-raja segala macam itu memang banyak sekali teman-teman. Nah, lanjut Kak Ning. Terus di kuburan itu gimana kan? Jadi pada saat itu kuburan itu saya permisi lah ke penjaga-penjaga prajurit-prajurit di situ. Di situ ada kerajaan dong. Ternyata di situ ada kerajaan yang dimana banyak raja-raja jin. Jadi satu. Jadi di sana ada kapling-kapling. Jadi jin ini makhluk-makhluk astral ini dia ada kapling-kapling. Jadi perwilayah gitu. Nah, yang di tepat persis di kuburan tanpa nama itu sebagai tempat pertarungan. Petilasan tempat pertarungan mereka. Jadi makhluk-makhluk astral ini dia seperti manusia dalam arti bisa belajar. Jadi dia bisa belajar dan juga bisa meniru apa yang kita ucapkan dan apa yang kita kerjakan. Jadi makhluk-makhluk inilah yang sebenarnya membuat saya bingung. Ketika pada saya narik di situ, itu sudah berkumpul semua itu. Ada sungai, itu kan ada sungai tuh. Itu buaya, siluman semua Dol. Buaya putih semua berkumpul itu. Jadi kalau kamu bisa narik keris itu ya, ada keris. Harus dapat keris. Nah, jadi keris itu luar biasa energi. Dan sampai sekarang keris itu saya tidak tahu kemana. Ya kan? Sampai juga saya waktu itu kan udahlah cut nggak mau capek. Karena memang saya tidak mau melibatkan kru-kru yang lain terkena imbasnya. Nah, jadi setelah saya untuk mediasi dan tirakat di situ sebentar waktu itu. Oh ini kalau saya ambil bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Saya ngambil apa yang dikasih lah, cenderamata yang dikasih. Ya ada batu kelabang itu. Batu kelabang itu kan ada di bambu-bambu itu. Ya. Kalau kau bisa lihat di bambu-bambu itu, aduh, ular semua Dol. Habitatnya ular. Tapi saya kan permisi. Oke, itu secara pandangan goib ya kan nih, ular siluman ular. Enggak, ada ular asli, makanya saya ini ular pohon. Ya, ular pohon. Jadi pada saat itu saya berpikir, kalau saya ambil, saya memikirkan yang lain. Pada saat itu juga saya berpikir yang lain. Oh ini kalau saya ambil, kru yang lain pada kena imbas. Jadi saya bertarung di situ. Pada akhirnya dia minta 1 garu, saya bakar 1 garu kan, sampai saya suruh 1 garu bakar. Saya minta ayam hitam, enggak ada ayam hitam. Saya bilang ini saya meminta cenderamata saja. Saya tidak mau mengambil kita ngasih ayam, sesajen segala macam, itu bullshit lah. Saya tidak mau. Jadi barang-barang ini sebenarnya sudah ada di situ. Ya, tinggal kita mengangkat, menarik. Kalau dikasih mereka, itu barang keluar. Barang-barang itu sudah tertanam di situ. Sudah mungkin ya ratusan tahun. Bisa jadi. Nah, barang-barang inilah ketika saya masuk ke pohon itu, saya melihat ada cahaya seperti hijau. Itu signal sebenarnya. Saya pun mencari kata ada daya hentak panas. Ketika saya meraba, ini panas. Itulah bisa barang itu terwujud. Tapi banyak juga yang lepas kan, dan banyak juga yang tidak bisa terwujudkan. Itu dikarenakan apa? Bukan dikarenakan barang itu belum bisa naik, belum waktunya.
Jadi barang ini ada waktu-waktu untuk bisa menarik dong. Kesempatan. Jadi kesempatan pertama kalau kita tidak bisa lihat, dia dalam lagi. Ini benda-benda gaib ini bukan semata-mata ya, banyak orang yang berpikir oh ini ditaruh dulu. Bukan sembarang tempat. Jadi pada saat itu saya melakukan itu, ada yang di dalam saya ini ada itu salah satu makhluk yang sengaja membimbing saya, yang merasuki saya. Jadi saya secara tidak sadar itu saya tidak tahu tempat-tempatnya, tapi bukan saya yang bisa gerakan itu dong. Jadi banyak teman-teman jangan berpikir ini saya yang gerakin, saya mengambil sesuatu, ini sudah di rekayasa gitu. Bisa teman-teman lihat sendiri juga, tidak ada rekayasa dalam perwujudan benda-benda gaib itu. Energi yang besar sangat pada saat itu adalah keris itu. Ya, keris itu adanya di dalam sungai. Ya. Pada saat itu saya berpikir, saya minta yang dalam badan saya ini tolong ketika diwujudkan jangan terjadi apa-apa dalam diri saya maupun kru yang lain. Saya berpikir itu, saya melindungi dulu. Jadi saya bertarung sampai hampir saya tenggelam kan, saya masuk ke sungai itu kan. Itu tarik-tarikan, tarik begini. Tarik bukan kita narik, itu makhluk itu sudah tarik begini. Dia tarik begini. Ya tapi tetap kuat. Itulah tadi luar biasa energi di situ. Dan saya juga, makanya orang-orang bilang saya itu bullshit lah, itu terserah teman-teman yang nilai. Kalau saya berprinsip teguh, ya inilah saya apa adanya, mau percaya dan mau tidak itu prinsip masing-masing kan, gitu dulu. Kalau perwujudannya sendiri itu Kak Ning, yang keris yang pas di sungai itu apa itu? Itu siluman buaya. Itu, nah ini pertanyaan mendasar Kak Ning. Dari setiap mustika tuh sebenarnya itu ada yang ngejaga nggak Kak Ning? Dari batu misalnya ngebatu, yang ngejaga genderuwo, keris yang ngejaga buaya. Oke, gini. Contoh. Jadi ini ada ceret. Ini aja. Ini ya, teman-teman. Patung besi ini ya, patung Dewi Jadi ini misalnya saya taruh ya di suatu tempat, saya untel, saya buang. Dia akan ada masuk makhluk yang mengisinya. Makhluk yang mendiangi. Jadi dibuat rumah di dalam sini. Itulah dia berenergi. Sebenarnya apapun bisa. Seperti keris. Ya. Contoh keris ini. Ini contoh keris ini. Ini sebenarnya ya keris biasa kalau kita bilang bisa lihat. Tetapi ketika kita kita rawat, kita kasih wewangian, makhluk-makhluk itu mendekat bersemayam di benda tersebut dong. Itu kita sekarang jangan salah kaprah untuk melihat sesuatu dengan luarnya saja. Kita harus melihat dari dalam. Ini ada salah satu makhluk namanya Gunto. Gunto hijau. Gunto hijau ini luar biasa kekuatannya. Tapi saya pelihara dan saya juga tidak ngasih macam-macam sesajen apapun, tidak ada. Paling dia minta garu, saya bakar garu, udah. Jadi inilah yang menjadi perwujudannya. Kita bisa banyak beli ini keris, di online juga banyak, ya kan? Di pasar banyak, tapi makanya kadang orang keris, oh ini kerisnya 300 juta, 500 juta, mahal 1M. Bukan melihat dari sisi luarnya saja, dari sisi makna dan penjagaan. Di situ dong. Banyak orang salah menilai dengan apa yang dilihat dengan kasat mata. Ya, jadi berarti emang bener ya kan, berarti kayak dari perwujudan benda-benda yang ada di alam gaib itu emang ada yang ngejaga ya kan ya. Jadi gini, bukan menjaga, bersemayam. Ada yang mendiami, ada yang bersemayam, lebih benarnya lagi. Ya, jadi dia kalau kita tarik ya dia ngejaga rumah dia. Iya, gitu. Jadi saya tarik. Jadi kita nih gini. Kalau ada ini ada isinya. Kalau sekarang tidak ada kan isi.
ini isinya raja lah ibarat. Misalnya Misalnya ini raja. Sekarang apakah rela raja ini kita ambil kekuasaan? rumahnya. Ngamuk nggak prajuritnya? Ngamuk toh. Rumah kita mau digusur orang. Kita ada sertifikat. Ngamuk kan pasti kan? Begitu pun ini. Itulah yang membuat lama dalam proses